Selamat pagi Mbak Isti, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah teori yaitu Uses and Gratification Theory, di mana ini adalah teori komunikasi massa yaitu kegunaan dan kreativitas media yang akan dipresentasikan di sini bersama saya Ardiansa, ada Windy, ada Niko, dan juga ada Farhan. Untuk selanjutnya, apa yang akan kita bahas nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari teori uses and gratification. Jadi teori uses and gratification ini dikembangkan oleh Elihu Katz pada akhir 1950-an. Ketika mulai karyanya tentang teori kegunaan dan gratifikasi yang pada umumnya disebut sebagai uses and gratification. Nah, dalam karyanya ini setelah karyanya ini dikembangkan, tidak ada seorang pun yang bermain video game di kampus, tetapi surat kabar, majalah, radio, dan film sudah mapan. Dan 80% rumah tangga Amerika memiliki TV. Ada banyaknya media untuk dipilih. Katz mengatakan bahwa pentingnya mempelajari semua media sehingga bisa menyelamatkan seluruh bidang komunikasi. Kemudian dalam teori ini menunjukkan bukan apapun untuk mengubah pandangan orang. Teori ini juga memberikan pemahaman bahwa orang mengkonsumsi serangkaian pesan media yang memusingkan untuk segala macam alasan, dan bahwa efek dari pesan yang diberikan tidak mungkin sama untuk semua orang. Oke, selanjutnya yaitu ada asumsi dasar dari teori ini, di mana mekanisme penggerak teori ini adalah pemuasan kebutuhan. Dengan memahami kebutuhan khusus konsumen media, alasan konsumsi media menjadi lebih jelas lagi. Jadi ada 5 asumsi. Yang pertama yaitu orang menggunakan media untuk tujuan khusus mereka sendiri, di mana orang-orang menggunakan media sebagai mempengaruhi orang harus mempertimbangkan fakta bahwa orang sengaja menggunakan media ini untuk tujuan tertentu. Contohnya, misalnya saya mau ngupload sebuah berita, jadi saya mengatakan sebuah fakta di mana saya juga bisa mempengaruhi orang-orang tersebut gitu. Yang kedua yaitu orang berusaha memenuhi kebutuhan, di mana kegunaan dan kepuasan mengkonsumsi, orang memiliki kebutuhan yang ingin mereka puaskan melalui penggunaan media. Mungkin dengan kita menyalurkan apapun di media itu kita merasa terpuaskan gitu. Yang ketiga yaitu media bersaing untuk perhatian dan waktu, di mana media ini sebagai pencuri perhatian diri kita, seperti yang dicontohkan tadi bahwa di latar belakang ada siswa yang sedang satu kamar di tahun pertama. Di situ media ini mencuri perhatian dari salah satu mahasiswa tersebut untuk bermain game online. Itu sih untuk ketiga asumsi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dan ini penjelasan selanjutnya yaitu ada nomor 4. Ya. Nah, di nomor 4 ini ada media mempengaruhi orang yang berbeda-beda, di mana semua media itu kan pasti bisa mengambil keputusan banyak ya, dan media ini juga bisa mempengaruhi orang-orang masyarakat luar dan para audiens, di mana para audiens ini tidak terdiri dari orang-orang yang tidak identik, dan perbedaan-perbedaan ini menentukan hasil atau kepuasan yang diterima suatu konsumen. Makanya kenapa Katz mengatakan tentang efek pengelolaan media ini mengkonfirmasi bahwa pesan media yang sama tidak mempengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Jadi penjelasan Katz ini lumayan cukup penting ya untuk kita, bahwa kita harus mengetahui media itu penting untuk kita. Dan ini yang kelima, ada orang dapat melaporkan penggunaan dan juga motivasi media dengan akurat. Dimana asumsi yang kelima ini, jika teori uses and gratification ini memiliki masa depan, dan juga para peneliti harus menemukan cara untuk mengungkapkan media yang harusnya dikonsumsi dan alasan mereka mengonsumsinya, dan untuk mengetahui mengapa orang mengkonsumsi media, mereka juga harus ditanya dulu, kenapa sih kalian main media gitu, kenapa sih kalian kesanduan dengan media. Nah, makanya aspek kontroversial ini dari strategi pengukuran ini, apakah orang-orang benar-benar mampu dan bisa membedakan alasan untuk konsumsi media mereka. Dan juga tentunya para ahli telah berusaha menunjukkan bahwa laporan orang-orang tentang alasan komunikasi
media dapat terpercaya, tapi ini terus saja terdebatkan. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada tipologi, kegunaan, dan gratifikasi selama lebih dari 50 tahun. Peneliti menggunakan dan grade telah menyusun berbagai daftar motif yang dilaporkan orang. Studi-studi ini dirancang untuk membangun sebuah alasan utama mengapa orang secara sukarela mengekspos diri mereka ke media yang berbeda. Yang pertama itu ada melewati waktu. Contohnya pertimbangan ruang tunggu di kantor dokter. Alasan utama menonton TV adalah untuk sekedar melewati waktu sampai Anda dipanggil bertemu dokternya. Yang kedua ada persahabatan. Contohnya ketika penggemar olahraga berkumpul untuk menonton pertandingan besar, beberapa penggemar ada di sana terutama untuk kesempatan berkumpul dengan teman-teman. Menonton pertandingan adalah yang kedua. Yang ketiga ada melarikan diri. Contohnya alih-alih berfokus pada makalah penyebab kemasan yang akan jatuh tempo dalam 2 minggu, seorang mahasiswa mungkin hanya menyalakan tabung untuk menghindari tekanan. Yang keempat, kenikmatan. Banyak yang melaporkan bahwa alasan utama mereka menonton acara TV adalah karena mereka menganggap seluruh pengalaman itu menyenangkan. Motivasi paling dasar untuk mengonsumsi media. Yang kelima, interaksi sosial. Contohnya menonton TV memberikan dasar untuk terhubung dengan orang lain. Jika saya pastikan untuk menonton episode film terbaru. Yang keenam ada relasi. Untuk contohnya setelah bekerja seharian, banyak orang melaporkan bahwa mereka merasa santai nonton TV. Saat ini banyak rumah tangga memiliki setidaknya satu kamar tidur dengan TV. Orang terkadang melaporkan bahwa menonton TV sangat membuat mereka rileks sehingga mereka sulit tidur dengan cara lain. Yang ketujuh ada informasi. Contohnya pecandu berita melaporkan bahwa menonton TV adalah tentang mengikuti informasi terbaru hari ini. Jika mereka menonton TV selama beberapa hari, mereka melaporkan merasa tidak nyaman tentang informasi yang mereka tahu telah mereka lewatkan. Yang ke-8 ada kegembiraan. Contohnya kadang-kadang konsumen media mengejar rasa kegembiraan. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa mereka kekerasan media adalah pokok dari hiburan TV. Konflik dan kekerasan menghasilkan rasa kegembiraan yang hanya dapat ditandingi oleh beberapa perangkat dramatis lainnya. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa berkomen di bawah. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan, yaitu kita ada contoh jurnalnya. Mungkin bisa di next. Oke, boleh dijelaskan. Saya tentang contoh jurnal. Jadi jurnal ini judulnya tentang uji uses and gratification dalam intensitas menonton program talk show melalui televisi. Nah, tujuan dari peneliti ini adalah untuk menguji sebuah penggunaan media dan hubungan yang mendasarinya berdasarkan sudut pandang teori uses and gratification. Nah, penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Kemudian penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan objektif menggunakan teori sosiopsikologikal dengan paradigmanya positivis. Oke, sekian dari teori kami, yaitu tentang uses and gratification, di mana tadi kita udah jelaskan 5 asumsi dasarnya dan juga tentang tipologinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.